Manjur nih kuwi satu kali. Ya. Gimana? Saya nggak suka berdebat, Mbak. Karena kebetulan kalau saya berdebatnya sudah di kapal lama. Gitu. Jadi teman-teman di kapal lama ini, ya ini nggak apa-apa ya saya. Hah? Oh, gimana? Bu dokter. Oh, Bu dokter ya. Nggak apa-apa. Jadi terus terang jujur saja, saya bukan tipikal orang yang suka berdebat. Saya lebih baik mendengarkan daripada saya berdebat. Jadi saya dengarkan dulu beliau itu keluhannya apa. Baru setelah saya tahu keluhan-keluhan beliau, baru saya masuk ke konsepnya seperti itu. Ya. Mungkin di sini ada teman-teman dokter ya, bisa nanti kita sharing-sharing lebih dalam lagi ya, gitu. Jadi awalnya prospek Pak Iswadi. Bawa jeruk berapa kilo gitu. Enggak, saya dulu bawa keripik pisang. Saya dulu bawa keripik pisang ke tempat beliau, gitu. Jadi saya waktu itu cuma punya bekal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini konsep yang harus saya sampaikan ke teman saya, ya. Dan insya Allah teman saya yakin dulu. Jadi saya meninggalkan keraguan-raguan saya. Tapi saya yakin dengan beliau ini pasti bisa menerima dengan konsep saya, gitu waktu itu. Karena ini nggak ada duanya konsep ini. Saya pelajari ini, saya 17 tahun di dunia farmasi, ya. Karena begini Bapak Ibu, konsep dari farmasi yang ada di Indonesia saat ini, ya kan? Saya pelajari semuanya. Dan konsep yang ada saat ini masih kalau saya katakan ini konsep alopati lah ya. Alopati artinya konsep alopati ini hanya mengatasi gejala-gejalanya saja. Orang sakit hanya diobati gejalanya, bukan pada sumber pokok permasalahannya. Ini penting sekali Bapak Ibu ketahui ya. Terus kemudian gejala-gejalanya ini diatasi. Orang pusing dikasih obat pusing. Orang mual dikasih obat mual. Asam urat dikasih obat asam urat. Padahal obat itu sendiri kan punya fokus ke organ tertentu saja, ya kan? Jadi kalau sifat dari obat ya, obat itu masuk ke dalam tubuh manusia hanya ada sasaran organ-organ tertentu saja. Paham ya? Obat masuk ke dalam tubuh manusia itu ada sasaran organ-organ tertentu saja. Kalau tertentunya hilang, larinya kemana obat itu? Kan kemana-mana, ke semua organ kan? Belum tentu. Ada pasien pusing ya. Pusing itu bukan penyakit ya. Penyakit bukan sih? Pusing itu bukan penyakit. Siapa yang di sini yang masih mengatakan pusing itu sebagai penyakit ada? Enggak, salah ya. Pusing itu bukan penyakit teman-teman. Enggak apa-apa ya, saya punya dikit. Iya. Enggak apa-apa. Pusing itu kan bukan penyakit Bapak Ibu. Pusing itu sinyal dari tubuh, ya. Oh, kenapa saya dikasih pusing? Artinya oksigen di otak saya kurang. Kenapa saya dikasih mual? Oh, berarti banyak racun dong di lambung saya, di tubuh saya. Kenapa kok terjadi asam urat? Asam urat penyakit bukan? Asam urat itu bukan penyakit, itu sinyal dari organ lambung dan ginjal. Gitu loh. Nah, secara medis ya dikasih penekannya saja. Setiap saat dikasih penekan terus. Ya. Mau sampai kapan pertanyaannya? Padahal orang sakit kan butuh solusi. Yang harus disolusikan mananya? Ya, sumbernya penyakit. Sumbernya penyakit itu di mana? Kan gitu. Kalau Allah sudah menciptakan tubuh manusia itu bagian-bagian dari mesin, ya, bagian dari alat tubuh manusia apa saja sih Bapak Ibu? Ya semua yang Anda miliki itu alat atau mesin-mesin manusia, ya. Itu alatmu, ya. Dan setiap saat itu bergerak terus, nggak pernah berhenti. Coba sedikit saja berhenti organ jantung, peredaran darah
berhenti, bisa nggak? Hah? Masalah kan? Setiap hari ini bekerja, ya kan? Ini bekerja terus setiap saat, setiap detik. Malam pun juga Anda tidur, itu juga bekerja alatnya itu bekerja setiap hari gitu. Nah, kalau ini berhenti, apa yang akan terjadi? Is dead. Ya toh? Kan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, Allah Tuhan kita sudah menciptakan mesin-mesin dan alat-alat manusia, dan Allah sudah menyiapkan suatu hari nanti alat atau mesin tubuh manusia itu akan terjadi kerusakan. Siapa yang merusak tubuh? Siapa yang merusak tubuh manusia? Manusia itu sendiri. Sehingga Allah itu sudah menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna. Ketika nanti, ayo manusia, aku ciptakan alat-alat tubuhmu dalam bentuk sel. Ya, triliunan sel di situ. Ada mata, ada otak, ada hati, ada jantung, ada pankreas, liver, ginjal dan lain sebagainya. Tapi Allah menyadari suatu saat manusia itu sendiri akan merusak tubuhnya sendiri, sehingga Allah menciptakan namanya bengkelnya tubuh manusia. Bengkelnya tubuh manusia itu ada di mana? Ada di stem sel. Gitu loh Bapak Ibu ya. Bengkelnya tubuh manusia itu ada di stem sel. Sebenarnya Bapak Ibu kalau pengen prospek closing Anda banyak, nggak usah Anda jual, maaf ya, nggak usah Anda jual kuantum, nggak usah Anda jual pijet-pijet. Anda jual aja konsep kesehatan. Anda jual saja konsep kesehatan. Saya yakin kalau Anda pahami tentang konsep kesehatan ini, saya yakin pasien pasti kelepek-kelepek dan nanti akhirnya pasti tanya, saya kalau kasus seperti saya itu kira-kira butuh terapi butuh terapi yang mana? Pasti ke sana arahnya Bapak Ibu. Jadi pahami dulu konsep tentang kesehatannya Bapak Ibu. Ya. Ini penting untuk kalau jenengan pengen percepatan. Nanti selain ada strategi-strategi dari perusahaan ya, ini strategi di lapangan. Karena saya melihat teman-teman semua di sini rata-rata masih main offline. Ya, online berapa persen Pak Is? Jaringan Pak Is? 5% ya. Dari berapa ribu mitra Pak Is? 6.000 mitra Pak Is baru 5% yang online. Jadi rata-rata offline. Gunakan konsep ya, konsep kesehatan seperti ini Bapak Ibu. Tadi yang monggo silahkan mau merekam tapi jangan live ya. Ini bagian dari strategi. Ya. Jadi silahkan Anda merekam saya bicara tapi jangan live. Karena kalau forum seperti ini